Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang sudah siap ya untuk menghadapi ujian semester ini. Kali ini materinya adalah perbandingan hukum perdata. Jadi kita sudah mau memasuki ujian akhir ya. Tugas saya kali ini adalah memberikan pemadatan evaluasi terhadap mata kuliah yang sudah diberikan sebelumnya. Baik, saya ingin para mahasiswa untuk memahami ya kira-kira apakah para mahasiswa bisa menjelaskan ketika mendapatkan suatu persoalan atau pertanyaan. Kita mulai saja. Untuk nomor saya tidak sebutkan, tapi saya akan mulai dari awal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perbandingan hukum. Jika menghadapi pertanyaan demikian, maka jawabannya adalah seperti yang sudah saya sampaikan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian dengan cara memperbandingkan peraturan perundang-undangan dan institusi hukum dari satu negara atau lebih. Perbandingan hukum bergerak pada pertanyaan ilmiah dan juga merupakan metode studi ya. Itu jawabannya sudah masuk kategori benar. Lantas, mengapa kita perlu mempelajari perbandingan hukum perdata? Nah, kalau tadi kan perbandingan hukum. Mengapa kita harus mempelajari perbandingan hukum perdata? Agar kita mendapatkan gambaran tentang berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di berbagai negara untuk memperluas atau menambah pengetahuan kita mengenai sistem hukum yang berlaku di negara lain untuk membantu pembentukan hukum nasional, misalnya undang-undang perkawinan ya, misalnya undang-undang perkawinan, karena beda negara, beda wilayah, beda hukum perkawinannya. Ini salah satu contoh yaitu hukum perkawinan. Lantas apa yang menjadi objek kajian perbandingan hukumnya? Jadi kalau kita mempelajari perbandingan hukum, kira-kira ini apa objek dari perbandingan hukum? Yang menjadi objek perbandingan hukum ialah sistem di suatu negara maupun yang mempunyai lebih dari satu sistem. Misalnya, dapat dikatakan hukum perdata dapat dibandingkan dengan hukum perdata tertulis atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai suatu sistem hukum seperti misalnya syarat kausalitas. Artinya ada dua hukum. Contoh saja Thailand ya, contoh saja Thailand. Thailand negara apa? Negara kerajaan. Malaysia negara kerajaan. Jadi hukum negaranya ada dua, hukum yang diatur oleh kerajaan, hukum yang diatur oleh negara, gitu ya. Itu contoh. Kemudian bagaimana proses perbandingan hukum? Prosesnya bagaimana? Proses perbandingan hukum adalah membanding-bandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah hal-hal di bidang hukum. Membandingkan itu berarti mencari persamaan dan perbedaan dari satu objek atau lebih. Dari satu objek atau lebih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh ahli Sunarti pada 24 Juni 2016. Itu ya sahabat para mahasiswa, bagaimana perbandingan hukum. Ada ahli yang lain juga mengatakan, misalnya menurut Tahir Tungadi, ada beberapa kegunaan perbandingan hukum, misalnya
berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional, dan internasional. Kemudian B, berguna untuk harmonisasi hukum. Misalnya adanya pedoman dari PBB dapat mewujudkan harmonisasi undang-undang dari berbagai negara mengenai satu masalah tertentu, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian, mengapa suatu negara perlu melakukan perbandingan hukum dengan negara lain? Nah, ini pertanyaannya nih. Mengapa suatu negara perlu melakukan perbandingan hukum dengan negara lain? Setiap negara melakukan perbaikan hukum dan ini bisa memulai dari melihat hukum yang ada di negara lain. Kegunaan perbandingan hukum lainnya yaitu untuk melakukan harmonisasi hukum seperti di Uni Eropa yang melakukan harmonisasi hukum dengan mempelajari hukum-hukum yang ada di berbagai negara di Eropa. Ya kan, itu kalau Eropa kan satu benua ya, satu benua ya. Hukumnya di sini, hukumnya di negara-negara ini akhirnya disamakan. Ya. Dilakukan pengkajian persamaannya di mana, perbedaannya di mana. Itulah tadi diperlukan perbandingan hukum. Kemudian, apa saja subjek hukum daripada hukum perdata? Dikenal dua macam subjek hukum perdata, yakni manusia, yaitu naturalik person, dan badan hukum atau Rechtsperson. Negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik. Paham ya? Jadi ada subjek hukum yaitu naturalik person dan badan hukum Rechtsperson. Jadi kalau ditanya dua subjek hukum perdata apa? Ya manusianya, ya badan hukumnya, gitu ya. Itu sudah benar. Kemudian jika kita melihat permasalahan ya terkait dengan metode penelitian. Dalam perbandingan tentu saja ada metode penelitian. Lantas pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan perbandingan hukum sebagai metode penelitian? Komparatif law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu ya. Jadi menggunakan komparatif law ya. Komparatif law bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum. It's not body rules and principle. Oke ya, jadi menggunakan salah satu sebagai metode penelitian adalah sebagai comparative law, yaitu merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang pertama kali melakukan perbandingan hukum? Siapa kira-kira? Dari sejarah dapat diketahui bahwa orang Yunani lah yang pertama kali melakukan kegiatan perbandingan hukum. Plato membuat perbandingan hukum antar negara kota di Yunani. Kemudian Aristoteles juga menyelidiki konstitusi. Jadi ada dua orang ini ya, Plato dan Aristoteles. Kemudian bagaimana sistematika hukum perdata dalam ilmu pengetahuan? Sistematika hukum perdata menurut pengetahuan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tentang diri seseorang atau hukum perorangan. Yang kedua, kekeluargaan.
Yang ketiga, kekayaan terbagi atas hukum kekayaan absolut atau hukum kekayaan relatif. Yang keempat, yaitu hukum waris, yaitu untuk mengetahui bagaimana sifat yang ada pada hukum acara perdata. Nah, sifat hukum acara perdata itu seperti apa? Oke. Sifat hukum acara perdata bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata di pengadilan terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata, baik yang bersumber dari HIR atau RBG maupun dari peraturan lainnya. Ingat, sifat dari hukum perdata adalah memaksa. Ini kalau ada pertanyaan itu sifatnya memaksa. Apapun keputusan hakim yang sudah final itu harus dijalankan. Kita membicarakan mengenai hukum perdata. Oke, lalu kapan sebenarnya hukum perdata itu dibuat? Nah, kodifikasi mengenai hukum perdata disahkan melalui Koninklijk Bestuur pada tanggal 10 April 1838, Stadblad 1838 nomor 12, yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan sejak tanggal 1 Mei 1848 adalah berlakunya hukum perdata. Ya, berlakunya hukum perdata dinyatakan sebagai dari pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan sejak tanggal 1 Mei 1848 BW, hukum perdatanya Belanda ya, BW dinyatakan berlaku. Oke, saya kira itu saja untuk para mahasiswa. Ini jangan dicari mana nomor 1 nomor 2-nya ya. Ini setelah ACA nanti silakan Anda pelajari apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.